Hai semua, kembali lagi dengan saya Intan Diana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep basis data. Ada 6 pembahasan, yaitu yang pertama basis data, yang kedua IRD, yang ketiga PDM, yang keempat DDL, yang kelima DML, dan yang keenam fungsi join. Kita akan membahas materi yang pertama yaitu basis data. Apa itu basis data? Database atau basis data adalah sekumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengolahannya. Melalui pengolahan itu, pengguna mendapat kemudahan dalam mencari, menyimpan, dan membuang informasi. Selanjutnya, fungsi dan manfaat database. Yang pertama kita akan membahas fungsi database. Yang pertama, mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaharuan, dan menghapus data. Yang kedua, yaitu untuk mengelompokkan data dan informasi sehingga mudah dimengerti. Yang ketiga, membantu proses penyimpanan data yang besar, serta membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Selanjutnya kita akan membahas manfaat database, yaitu yang pertama, menghindari adanya redundansi data. Yang kedua, kemudahan berbagi data. Yang ketiga, pemeliharaan keamanan data. Dan yang keempat, kemudahan akses data. Operasi dasar pada basis data. Yang pertama ada create database, yaitu pembuatan basis data baru. Yang kedua, drop database, yaitu penghapusan basis data. Yang ketiga, create table, yaitu pembuatan file atau tabel ke suatu basis data. Yang keempat ada drop table, yaitu penghapusan file atau tabel dari suatu basis data. Yang kelima, insert data, yaitu penambahan atau pengisian data. Yang keenam ada retrieve atau search, yaitu pengambilan dengan cara mencari tempat penyimpanan. Yang ketujuh ada update, yaitu pengubahan data dari sebuah file atau tabel. Yang kedelapan yaitu delete, yang berarti penghapusan data dari sebuah file atau tabel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai IRD, Entity Relationship Diagram. Pengertian IRD. IRD merupakan sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi antar database berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. 3 komponen IRD. Yang pertama ada entitas, yang kedua atribut, dan yang ketiga relasi. Contoh IRD perpustakaan. Nah, di dalam IRD terdapat entitas, di mana entitas itu disimbolkan dengan persegi panjang. Dapat dilihat pada layar sudah ada contoh IRD perpustakaan. Pada IRD perpustakaan ini ada 3 entitas yang disimbolkan dengan persegi panjang, yaitu ada denda, anggota, dan buku. Itu merupakan entitas dari IRD perpustakaan, yang dimana entitas merupakan kumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik atau saling berbeda. Nah, selanjutnya ada atribut yang dilambangkan dengan simbol elips. Nah, pada setiap entitas pasti memiliki atribut. Di dalam contoh IRD perpustakaan ini ada beberapa atribut, di antaranya yaitu nomor anggota, tanggal pinjam, kode denda, tarif denda, dan jenis denda. Ini merupakan atribut yang berada pada entitas denda. Nah, selanjutnya pada entitas anggota juga terdapat atribut, di antaranya ada tanggal lahir, alamat, nomor anggota, nama, dan jurusan. Nah, begitu pula di entitas buku juga ada beberapa atribut, di antaranya nomor buku, judul, pengarang, tahun terbit, penerbit, dan jenis buku. Nah, itu merupakan entitas dan atribut yang berada di IRD perpustakaan.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai PDM, Physical Data Model. Pengertian dari Physical Data Model atau PDM. PDM merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik. Penggambaran rancangan PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan. Selanjutnya, ada relasi, yaitu menjelaskan jumlah maksimum hubungan antar satu entitas dengan entitas lainnya. Dalam PDM, ada 3 relasi, yaitu yang pertama one-to-one, yaitu satu baris data pada tabel hanya memiliki hubungan dengan satu baris data di tabel lain. Yang kedua ada one-to-many, yang berarti satu baris data pada tabel memiliki hubungan dengan lebih dari satu baris data di tabel lain. Yang ketiga, many-to-many, yang berarti satu baris data pada tabel memiliki hubungan dengan banyak baris di tabel lain, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada key atau kunci pada PDM. Yang pertama ada primary key, yaitu kunci utama atau suatu nilai yang terdapat dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu basis data. Yang kedua ada foreign key, yaitu atribut pada tabel yang digunakan untuk menunjukkan hubungan atau relasi ke tabel induknya. Baik, selanjutnya saya akan mencontohkan membuat PDM. Nah, pada pembuatan PDM ini saya menggunakan aplikasi Draw.io. Bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi Draw.io, jika ingin belajar membuat PDM, bisa menginstal terlebih dahulu aplikasi Draw.io. Nah, ini merupakan tampilan dari Draw.io. Nah, selanjutnya kita akan mulai membuat PDM. Nah, kita gunakan simbol yang ini. Oke. Saya akan mencoba membuat PDM laundry. Di sini yang pertama kita akan membuat tabel customer. Kita namakan tabel ini yaitu tabel customer. Nah, customer. Yang pertama itu ada ID customer. ID customer ini merupakan primary key dari tabel customer, karena ini adalah kunci utamanya. Primary key bisa dilambangkan dengan PK. Selanjutnya kita buat nama customer-nya. Nama customer. Nah, selanjutnya kita buat alamat. Nah, selanjutnya kita akan membuat kolom telepon. Kita copy, lalu kita ubah menjadi telepon. Oke, kita sudah mempunyai tabel customer. Selanjutnya kita akan membuat tabel karyawan. Kita bisa copy tabel yang ini. Lalu kita ubah nama tabelnya menjadi tabel karyawan dengan ID yaitu ID karyawan. Nah, ini tetap menjadi PK-nya karena ID karyawan merupakan kunci dari tabel karyawan. Nah, ini kita ganti menjadi nama karyawan. Dan untuk alamat serta nomor telepon kita tetapkan saja sama seperti yang ada di tabel customer, karena pada karyawan juga akan menyertakan alamat dan nomor telepon.
Nah, kita sudah mempunyai dua tabel, yaitu tabel customer dan tabel karyawan. Selanjutnya kita akan membuat tabel cucian masuk. Oke, kita bisa copy ini aja. Nah, sekarang kita akan buat tabel cucian masuk dengan ID-nya yaitu ID cucian masuk, ID customer, tanggal cucian masuk. Nah, ini tuh adalah untuk mencatat tanggal dari cucian itu masuk. Nah, ini ada selanjutnya jenis laundry. ID cucian masuk, ID customer, tanggal cucian masuk, dan jenis laundry merupakan data-data yang akan disimpan pada tabel cucian masuk. Nah, primary key-nya yaitu ID cucian masuk, karena itu adalah kunci dari cucian masuk. Selanjutnya, di sini ID customer merupakan foreign key. Kita tulis atau disimbolkan dengan FK. Pada tabel cucian masuk akan berhubungan dengan tabel induknya yaitu ID customer yang berada pada tabel customer. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel cucian keluar. Kita copy. Nah, ini kita ubah menjadi cucian keluar. Maksud dari cucian keluar yaitu tanggal diambilnya laundry itu atau tanggal dari keluarnya laundry itu. Ini menjadi ID keluar, ID cucian keluar. Nah, ini masih tetap sama yaitu ID customer. Ini menjadi tanggal cucian keluar. Nah, pada cucian keluar, pada tabel cucian keluar akan ada data-data yang berupa ID cucian keluar, ID customer, tanggal cucian keluar, dan jenis laundry. Masih sama dengan cucian masuk, PK-nya yaitu ID cucian keluar karena ini merupakan kunci dari tabel cucian keluar. Nah, yang kedua ada FK yaitu foreign key, di mana akan menghubungkan ID customer pada tabel induknya yaitu ID customer pada tabel customer. Ini merupakan contoh-contoh tabel dari PDM. Nah, mungkin cukup sekian saya contohkan untuk pembuatan tabel PDM. Selanjutnya kita akan membahas mengenai DDL. Selanjutnya kita akan membahas mengenai DDL, Data Definition Language. Pengertian Data Definition Language atau DDL merupakan sebuah bahasa pemrograman dalam komputer yang dapat digunakan untuk memodifikasi struktur dari sebuah objek pada database, terutama dalam bentuk skema. Selain itu, DDL juga merupakan sekumpulan perintah untuk mendefinisikan atribut database, tabel, file, maupun batasan terhadap suatu atribut relasi atau hubungan antar tabel. Selanjutnya, perintah dalam DDL. Ada 3, yaitu create, alter, dan drop. Create digunakan untuk membuat database dan tabel, dengan sintaknya yaitu create databases, nama databases, titik koma. Yang kedua, alter digunakan untuk melakukan perubahan struktur tabel. Dengan sintaknya, alter
tabel, nama tabel, add, nama kolom, data tipe. Yang ketiga ada drop, digunakan untuk menghapus database atau tabel. Dengan sintaknya drop tabel, nama tabel, titik koma. Oke, selanjutnya kita akan coba mempraktekkan DDL, di mana DDL memiliki fungsi create, alter, dan drop. Nah, yang pertama, teman-teman harus mempunyai aplikasi Exam. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi Exam. Fungsinya Exam itu adalah untuk mengaktifkan atau menghubungkan Exam ini dengan command prompt yang nantinya kita gunakan. Nah, yang pertama kita aktifkan atau klik start pada Apache dan MySQL ini. Nah, setelah keduanya ini hijau, selanjutnya kita akan beralih ke command prompt. Oke, ini adalah tampilan dari command prompt. Nah, selanjutnya bisa disimak langkah-langkah yang saya lakukan untuk membuat create, alter, dan drop. Yang pertama ketikkan cd xampp, cd mysql, cdbin, mysql uroot. Nah, jika sudah tampil Welcome to MariaDB Monitor, itu artinya kita sudah berhasil masuk ke dalam command prompt. Nah, langkah selanjutnya kita akan cek atau kita lihat terlebih dahulu database apa saja yang sudah kita miliki dengan cara show databases titik koma. Nah, ini merupakan database yang sudah saya miliki. Selanjutnya saya akan coba membuat database baru dengan menggunakan fungsi create. Nah, saya akan membuat database laundry, yaitu dengan cara create database laundry titik koma. Nah, query OK itu artinya kita sudah berhasil membuat database laundry. Selanjutnya kita akan memasukkan data-data. Kita lakukan use laundry terlebih dahulu, yang dimana supaya bisa membuat atau menambahkan data-data pada database laundry. Oke, ini sudah ada tampilan MariaDB Laundry. Nah, artinya kita sudah berhasil masuk pada database laundry. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa tabel di dalam database. Oke, saya akan mencoba menambahkan tabel customer dengan cara create tabel customer dalam kurung. Nah, di sini kita akan memasukkan data-data apa saja yang akan disimpan pada tabel customer. Yang pertama saya akan membuat ID customer dengan tipe datanya yaitu char 15. Selanjutnya nama customer, tipe datanya char 15. Alamat dengan tipe data char 15. Dan saya juga akan menambahkan telepon dengan tipe data integer
13. Nah, setelah itu tutup kurung, titik koma jangan lupa. Nah, query OK. Nah, artinya kita sudah berhasil membuat tabel customer dan memasukkan beberapa data. Yang diantaranya yaitu ID customer, nama customer, alamat, dan telepon. Oke, selanjutnya setelah berhasil membuat tabel customer, kita akan lihat atau tampilkan apa saja yang ada pada tabel customer dengan menggunakan dash. Kita ketikkan dash customer. Oke. Di sini sudah tampil apa saja yang ada di dalam tabel customer, yaitu ada ID customer, nama customer, alamat, dan telepon. Oke, kita sudah berhasil menggunakan fungsi create pada DDL. Selanjutnya kita akan coba mempraktekkan fungsi alter. Oke, di sini saya akan mencoba menambahkan kolom umur pada tabel customer dengan cara alter tabel customer, add umur dengan tipe data integer 2, titik koma. Oke, ditampilkan query OK. Artinya tidak ada error, berarti kita sudah berhasil menambahkan kolom umur pada tabel customer. Oke, kita cek dulu untuk memastikannya dengan cara dash customer seperti yang dilakukan tadi. Dash customer, titik koma. Nah, kita sudah berhasil menambahkan kolom umur pada tabel customer. Pada tabel sebelumnya cuma ada ID customer, nama customer, alamat, dan telepon. Setelah menggunakan fungsi alter dengan menambahkan umur pada kolom customer, di sini tampil di tabel customer yaitu ID customer, nama customer, alamat, telepon, dan umur. Nah, berarti kita sudah berhasil menggunakan fungsi alter. Maka selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan primary key pada ID customer. Caranya yaitu alter tabel customer, add primary key dalam kurung ID customer. Nah, maksudnya ID customer ini adalah kita akan menambahkan primary key pada ID customer yang terletak pada tabel customer. Nah, query OK artinya sudah berhasil. Mari kita cek dulu dengan cara dash customer. Nah, oke, kita berhasil menambahkan primary key pada ID customer. Bisa dilihat perbedaannya. Sebelumnya itu di ID customer masih kosong, belum ada primary key. Setelah menambahkan primary key dengan alter add primary key, maka pada ID customer sudah berisikan primary key. Nah, karena sudah berhasil menambahkan primary key, maka selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan fungsi drop, yaitu menghapus
beberapa elemen data pada database. Oke, saya akan coba untuk menghapus kolom umur pada tabel customer ini. Dengan cara alter tabel customer drop kolom umur. Maksud drop kolom umur ini yaitu saya akan menghapus kolom umur yang berada pada tabel customer. Query OK, artinya kita sudah berhasil melakukan drop. Seperti biasa kita tampilkan dulu dengan dash customer. Nah, kita sudah berhasil melakukan drop pada kolom umur. Dapat dilihat sebelumnya pada tabel ini terdapat ID customer, nama customer, alamat, telepon, dan umur. Nah, setelah menggunakan fungsi drop untuk menghapus kolom umur, maka pada tabel ini sudah tidak terlihat kolom umur. Yang tersisa hanya ID customer, nama customer, alamat, dan telepon. Nah, ini merupakan cara untuk menghapus kolom pada sebuah tabel, yaitu dengan menggunakan sintak alter tabel, nama tabelnya, drop, nama kolom yang ingin dihapus, misalnya kolom umur. Nah, jika teman-teman ingin mencoba untuk menghapus tabel, bisa gunakan sintak drop dan disertai dengan nama tabel yang ingin dihapus. Baik, mungkin cukup sekian saja saya praktekkan mengenai fungsi create, alter, dan drop pada DDL. Selanjutnya kita akan membahas mengenai DML, Data Manipulation Language. Pengertian Data Manipulation Language atau DML merupakan suatu perintah dasar pada SQL yang dimana bertujuan untuk memanipulasi data yang ada dalam suatu basis data. DML juga sering disebut dengan sekumpulan elemen sintaks pemrograman komputer yang digunakan untuk memanipulasi data dengan cara menghapus, memasukkan, memilih, dan memperbarui data yang ada di dalam database. Perintah dalam DML ada 4, yaitu insert, select, update, dan delete. Insert digunakan untuk mengisi data baru pada tabel dengan sintak insert into tabel nama. Yang kedua, select digunakan untuk menampilkan data pada tabel sebuah database dengan sintak select bintang from nama tabel. Yang ketiga ada update digunakan untuk mengubah isi data sesuai dengan yang diinginkan dengan sintak update tabel nama. Yang keempat delete digunakan untuk menentukan data yang akan dihapus dengan sintak delete from tabel nama. Selanjutnya kita akan mempraktekkan DML fungsi select, insert, update, dan delete. Saya menggunakan aplikasi SQLiog. Di sini saya akan memilih database bengkel motor. Maka kita ketikkan use bengkel motor. Selanjutnya kita execute. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan lihat tabel apa saja yang ada di database bengkel motor ini dengan cara show tabel. Kita execute lagi. Nah, ini merupakan tabel yang berada pada database bengkel motor. Ada tabel customer, detail pembelian, detail penjualan, kasir, kendaraan, mekanik, pembelian, penjualan, service, spare part, dan supplier. Nah,
Di dalam database bengkel motor ini kan sudah tampil tabel apa saja yang berada di dalamnya. Maka selanjutnya saya akan coba memilih tabel supplier dengan cara show supplier. Kita execute. Berhasil. Nah, setelah kita show, untuk melihat data-data yang ada di dalamnya, kita bisa ketikkan describe dari supplier. Kita execute lagi. Nah, setelah execute akan terlihat kolom apa saja yang berada pada tabel supplier. Di sini ada kolom ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor HP. Nah, setelah mengetahui kolom apa saja yang berada pada tabel supplier, maka selanjutnya kita akan mengecek data yang berada di setiap kolom-kolom ini. Kita gunakan fungsi select bintang from supplier karena kita menggunakan tabel supplier. Selanjutnya kita execute. Nah, di sini sudah terlihat pada tabel supplier itu ada ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor HP. Oke, setelah mengetahui data-data apa saja yang sudah tersimpan pada tabel supplier ini, selanjutnya kita akan coba menggunakan fungsi insert untuk menambahkan data pada tabel supplier ini. Caranya adalah dengan insert into supplier, karena saya memilih tabel supplier, titik koma. Nah, selanjutnya kita akan ketikkan ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor HP. Nah, kenapa kita mengetikkan ini? Karena kita akan mengisikan data pada kolom-kolom ini. Selanjutnya kita ketikkan values. Setelah itu baru kita isikan data. Misalkan ID suppliernya itu 2 dengan nama Puja. Nah, karena Puja ini merupakan sejenis teks, maka kita isikan tanda petik 2. Alamat Jumpaya sama, karena ini merupakan teks, maka kita isikan tanda petik 2. Nomor HP misalnya 087663124890. Tutup kurung. Nah, saya akan menambahkan 2 data, maka kita ketikkan koma. Lalu kita masukkan data yang kedua, yaitu ID suppliernya itu 3, koma, seperti biasa petik 2 karena teks, namanya misalkan Dita. Selanjutnya alamat Abian Semal dengan nomor telepon 085-113-490-760. Oke, selanjutnya kita blok, lalu kita execute. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba tampilkan dengan select block execute. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan data-datanya, yaitu tadi kita menambahkan 2 data, yaitu ID supplier 2, nama supplier Puja, alamat Jumpaya, dan nomor HP. Selanjutnya kita juga menambahkan ID supplier 3 dengan nama supplier Dita, alamat Abian Semal, dan nomor HP-nya. Oke, berarti kita sudah berhasil menggunakan fungsi select dan fungsi insert. Selanjutnya kita akan mempraktekkan fungsi update, yaitu untuk melakukan update data-data. Caranya yaitu dengan update supplier. Saya akan mengupdate
alamat. Maka kita ketikkan set alamat. Misalkan saya akan ganti alamatnya menjadi Kediri. Where ID supplier sama dengan 2. Where ID supplier sama dengan 2, saya akan mengupdate alamat sama dengan Kediri ini pada ID supplier 2. Maka di sini, yaitu yang alamat awalnya itu adalah Jumpayah, saya akan update menjadi Kediri. Mari kita coba dulu, yaitu kita blok, lalu execute. Nah, berhasil. Di sini tidak ada error. Oke, bisa kita lihat bahwa kita sudah berhasil mengupdate alamat dari ID supplier 2 ini. Nah, awalnya itu ID supplier 2 itu alamatnya adalah Jumpayah. Nah, setelah kita melakukan update dengan alamatnya kita update menjadi Kediri, di sini sudah berhasil, alamatnya sudah berubah menjadi Kediri. Oke, berarti kita sudah berhasil menggunakan 3 fungsi, yaitu select, insert, dan update. Yang terakhir, kita akan coba menggunakan fungsi delete untuk menghapus data yang berada pada tabel supplier ini. Caranya itu adalah delete from supplier where ID supplier sama dengan 3. Nah, maksudnya itu adalah saya akan menghapus ID supplier 3 ini pada tabel supplier. Baik, kita blok dulu, kita execute. Nah, sudah berhasil, di sini tidak ada error. Kita cek dulu, select from supplier, kita execute. Di sini ID supplier 3-nya itu sudah tidak ada lagi. Berarti kita sudah berhasil mendelete atau menghapusnya. Sehingga di sini hanya menyisakan ID supplier 1 dan 2 saja. Oke, kita sudah mempraktekkan 4 fungsi yang berada pada DML, yaitu select, insert, update, dan delete. Nah, semuanya sudah berhasil kita coba. Mungkin cukup sekian yang saya contohkan atau praktekkan di DML ini. Setelah kita coba mempraktekkan fungsi-fungsi seperti insert, select, update, dan delete ini, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi join. Apa itu fungsi join? Join adalah cara untuk menghubungkan data yang diambil dari tabel-tabel melalui sebuah kolom yang menghubungkan mereka. Join memperbolehkan kita untuk mengambil data dari beberapa tabel melalui satu query. Hanya menggunakan sebuah tabel artinya kita hanya dapat menyimpan atau memperoleh data yang terbatas, atau justru menyimpan atau memperbolehkan data yang banyak sehingga tabelnya menjadi kurang baik. Join menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain. Inilah yang dimaksud dengan relasional dari istilah relational database. Selanjutnya jenis join. Yang pertama ada left join, merupakan perintah join untuk menampilkan semua data sebelah kiri dari tabel yang dijoinkan dan menampilkan data sebelah kanan yang cocok dengan kondisi join. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan di-set null secara otomatis. Sintaknya yaitu select column from tabel A, left join tabel B. On A column name sama dengan B column name, titik koma. Selanjutnya, jenis join yang kedua adalah rig join, akan menampilkan semua data yang ada di tabel sebelah kanan dan mencari kecocokan key pada tabel sebelah kiri. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan di-set null secara otomatis pada tabel di sebelah kiri. Sintaknya yaitu select column from tabel A, rig join tabel B. On A column name sama dengan B column name, titik koma. Selanjutnya jenis join yang ketiga adalah inner join.
yaitu tipe join yang paling banyak dipakai. Inner join mengembalikan baris-baris dari dua tabel atau lebih yang memenuhi syarat. Sintaknya yaitu select column from tabel A, inner join tabel B. On A column name sama dengan B column name titik koma. Selanjutnya saya akan mempraktekkan fungsi join yaitu left join, right join, dan inner join. Yang pertama saya akan mempraktekkan left join, yaitu menampilkan data sebelah kiri dari tabel yang dijoinkan dan menampilkan data sebelah kanan yang cocok dengan kondisi. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan di-set null secara otomatis. Nah, di sini saya akan coba melakukan join antara tabel pembelian dengan tabel supplier. Langsung saja kita praktekkan yang left join dengan sintaknya select bintang from supplier left join pembelian on supplier titik ID supplier sama dengan pembelian titik ID supplier. Langsung saja kita coba execute. Nah, di sini sudah tampil yaitu data di sebelah kiri, yaitu data dari tabel supplier yang berisi ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor HP. Pada tabel sebelah kanan ini merupakan tabel dari pembelian, yaitu ada ID pembelian, ID supplier, dan tanggal. Selanjutnya kita coba praktekkan fungsi join yang kedua, yaitu right join, yaitu menampilkan data sebelah kanan dan mencari kecocokan key pada tabel sebelah kiri. Oke, selanjutnya kita coba yang inner join, yaitu mengembalikan baris-baris dari dua tabel atau lebih yang memenuhi syarat. Kita copy yang ini saja. Kita ganti right-nya menjadi inner, karena kita mencari inner join. Oke, lanjut kita execute. Nah, di sini sudah ditampilkan. Ini adalah data yang memenuhi inner join, yaitu pada ID supplier dan ID pembelian cuma ada dua data yang memenuhi syarat inner join-nya. Baik, mungkin cukup sekian yang saya praktekkan mengenai fungsi join. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai aggregate. Aggregate merupakan fungsi untuk mencari sebuah nilai di dalam database dengan berbagai macam kondisi. Contoh fungsi aggregate yaitu yang pertama ada count untuk menghitung jumlah data yang ada pada tabel. Yang kedua ada sum untuk melakukan penjumlahan nilai pada kolom. Yang ketiga ada min menampilkan nilai terendah yang ada dalam kolom. Yang keempat ada max yaitu menampilkan nilai terbesar yang ada dalam kolom. Yang kelima ada AVG, yaitu mencari nilai rata-rata dari suatu kolom. Selanjutnya ada group by. Group by merupakan fungsi yang digunakan untuk mengelompokkan data pada kolom yang diinginkan dengan menggunakan fungsi select. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya akan mempraktekkan aggregate dan group by pada MySQL. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan fungsi aggregate dan group by. Di sini saya akan menggunakan database bengkel sepeda motor dengan cara use bengkel sepeda motor. Kita coba execute. Nah, berhasil, sudah tidak ada error. Selanjutnya kita akan melihat tabel apa saja yang ada di dalam database bengkel sepeda motor.
dengan cara show tabel. Selanjutnya kita execute. Nah, di dalam database bengkel sepeda motor ini ada tabel detail pembelian, tabel spare part, tabel supplier, dan tabel transaksi. Akan menggunakan tabel spare part. Kita akan melihat data apa saja yang ada di dalam tabel spare part. Caranya yaitu select from spare part. Kita execute. Nah, di dalam tabel spare part itu ada ID spare part, nama spare part, harga, dan stok. Bisa dilihat di layar. Selanjutnya saya akan coba mempraktekkan fungsi aggregate, yaitu yang pertama count untuk menampilkan jumlah data yang berada pada tabel nama spare part, yaitu dengan cara select count. Kita akan melihat yang berada pada nama spare part. Nama spare part yang berada di tabel spare part. From tabel spare part. Setelah itu kita coba execute. Di sini ditampilkan bahwa nama spare part yang berada pada tabel spare part itu berjumlah 8. Coba kita buktikan apakah benar nama spare part itu berjumlah 8. Kita select from spare part lalu kita execute. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada 8 data, berarti ini sudah benar. Count-nya ini sudah benar karena di sini sudah menampilkan 8. Selanjutnya kita akan mencari harga termurah yang berada di kolom harga tabel spare part ini. Caranya yaitu select min harga. Ini untuk mencari harga termurah dari tabel spare part. From spare part. Kita coba execute. Nah, di sini ditampilkan harga termurah yang berada di tabel spare part itu adalah 15.000. Apakah benar? Kita coba untuk buktikan dulu. Ini select from spare part, kita execute. Kita lihat di sini. Nah, benar. Harga termurahnya itu adalah 15.000 di ID spare part 6. Oke, berarti kita sudah berhasil menggunakan select min ini dan sudah benar. Di sini ditampilkan harga termurahnya yaitu 15.000. Oke, selanjutnya kita akan coba yang max. Caranya yaitu select max harga. Ini untuk mencari harga termahal di tabel spare part, berarti from spare part. Oke, kita coba execute. Nah, di sini terlihat harga termahalnya yaitu 450.000. Apakah benar? Coba kita buktikan dulu. Select from spare part, kita execute. Kita cari di sini. Ya, betul, di sini harga termahalnya itu
adalah 450.000 di ID spare part 8. Oke, berarti ini marksnya udah benar. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata dengan fungsi select AVG. Caranya yaitu select AVG. Di sini kita akan mencari rata-rata harga. Maka di sini kita ketikkan harga. Selanjutnya di sini kita ketikkan rata-rata harga. Karena kita akan mencari rata-rata harga pada tabel spare part, maka kita ketikkan from spare part, titik koma. Selanjutnya kita execute. Nah, ini merupakan rata-rata harga yang berada pada kolom harga di tabel spare part. Bisa dilihat di layar. Oke, berarti kita sudah berhasil menggunakan fungsi count, min, max, dan AVG. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan fungsi group B. Yang pertama, saya akan melihat stok dan harga yang berada pada tabel spare part. Caranya yaitu select stok harga from spare part. Kita blok, kita execute. Nah, di sini sudah ditampilkan stok dan harga yang berada pada tabel spare part. Selanjutnya saya akan menjumlahkan stok yang berada pada tabel spare part ini dengan fungsi sum. Caranya select sum. Di sini saya akan menjumlahkan stok, maka kita ketikkan stok from spare part. Kita coba blok, kita execute. Nah, di sini ditampilkan jumlah stok dari tabel spare part itu 99. Karena dimana dapat 99 itu didapat dari stok ini semua dijumlahkan dengan fungsi sum ini. Sehingga di sini didapatkan jumlah stoknya yaitu 99. Selanjutnya saya akan coba group by, fungsi group by, yaitu saya akan pertama saya akan melihat dan menjumlahkan kolom stok. Caranya select sum stock from spare part group by. Di sini saya akan group by dengan stok. Nah, coba kita execute. Apakah berhasil? Nah, di sini ditampilkan itu ada 8, 30, 12, 14, 15, dan 20. Coba kita lihat yang ini dulu. Nah, di sini kan ditampilkan bahwa jumlah stok yang nilainya 10 itu kan ada 3. Yang 1, 2, 3. Nah, kalau kita menggunakan grup B ini, maka nilai 10 itu akan digabungkan sehingga di sini mendapatkan 30. Begitu. Oke, selanjutnya saya akan melihat data-data yang ada di tabel transaksi. Caranya yaitu select from transaksi.
execute. Nah, di dalam tabel transaksi ini ada ID detail pembelian, ID pembelian, dan harga. Selanjutnya, di sini saya akan melihat ID pembelian dan menjumlahkan harga yang berada di tabel transaksi, di mana ID pembeliannya itu adalah 1. Bagaimana caranya? Yaitu caranya select ID pembelian, karena kita akan menggunakan ID pembelian. Lalu sum, kita akan menjumlahkan harga dari tabel transaksi, di mana yang dipilih itu adalah ID pembelian 1. Maka di sini kita ketikkan where ID pembelian sama dengan 1. Kita coba execute, apakah berhasil? Nah, di sini ditampilkan ID pembelian satunya itu total harganya adalah 80.000. Coba kita buktikan terlebih dahulu. Select from transaksi, execute. Nah, di sini ID pembelian 1 itu melakukan transaksi sebanyak 2 kali, yang dimana sekali transaksi itu harganya 40.000. Karena melakukan transaksi 2 kali, berarti 40.000 dikalikan 2, sehingga menghasilkan 80.000. Nah, kita sudah berhasil menggunakan fungsi sum harga from transaksi where ID pembelian 1 ini. Karena di sini sudah menampilkan harganya yaitu 80.000. Oke, selanjutnya kita akan coba di ID pembelian yang lain. Kita copy saja ini. Kita coba di ID pembelian 3. Apakah mau? Kita coba execute. Nah, di sini di ID pembelian 3 itu jumlah harganya 25.000. Apakah benar? Mari kita coba buktikan. Select from transaksi, kita execute. ID pembelian 3. Nah, ID pembelian 3 ini melakukan transaksi hanya sekali dengan harga transaksinya itu 25.000. Maka ini sudah benar. Yaitu di sini 25.000 berarti sudah benar. Selanjutnya kita akan coba menggunakan grup B. Karena kalau kita melakukannya dengan cara ini, mencari satu-satu akan lebih lama dan lumayan ribet. Kita coba aja menggunakan grup B dengan cara select ID pembelian, sum harga from transaksi, where ID pembelian, kita grup B dengan ID pembelian. Oke, kita coba, kita execute, apakah berhasil? Nah, di sini ditampilkan ID pembelian 1 itu harganya 80.000, ID 2 70.000, ID 3 25.000, ID 6 30.000, dan ID 7 230.000. Apakah data ini benar? Selanjutnya kita coba untuk cek apakah sudah sesuai atau tidak. Kita execute. Nah, di sini ID pembelian 1 itu melakukan transaksi sebanyak 2 kali, yang dimana sekali transaksi itu harganya 40.000. Karena melakukan transaksi 2 kali, maka menjadi 80.000. Dan di sini juga
ID pembelian 6 melakukan transaksi sebanyak 2 kali. Sekali transaksi itu harganya 15.000, maka 15.000 dikalikan 2 kali transaksi berarti 30.000. Dan untuk ID pembelian 2, 3, dan 7 itu hanya melakukan sekali transaksi. Oke, kita kembali lagi ke select ID pembelian, sum harga from transaksi, where ID pembelian, grup B, ID pembelian. Di sini ditampilkan ID pembelian 1, harganya itu 80.000 karena ID pembelian 1 melakukan transaksi sebanyak 2 kali, yang dimana sekali transaksi itu harganya 40.000. Karena melakukan transaksi 2 kali, maka di sini sudah benar total harganya menjadi 80.000. ID 2 melakukan transaksi 1 kali, maka tetap 70.000. ID 3 melakukan transaksi sekali, maka di sini tetap 25.000. Nah, di sini tadi ID pembelian 6 melakukan transaksi sebanyak 2 kali. Sekali transaksi harganya 15.000, maka 15.000 dikalikan 2, di sini sudah benar 30.000. Dan yang terakhir ID pembelian 7 melakukan transaksi sekali, yaitu harganya tetap 230.000. Baik, berarti kita sudah berhasil menggunakan group by pada ID pembelian. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai praktek aggregate dan group by. Cukup sekian penjelasan saya mengenai konsep basis data. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.